Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Eko Surono Kandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4. Bapak Ibu guru hebat, di dalam modul 1.1 kita telah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ing Arso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Dengan 3 pilar ini, kita diajak untuk menuju pendidikan yang berpihak pada anak dan sesuai dengan kodrat anak. Sebagai guru, kita menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Guru mengembangkan potensi, bakat dan minat murid sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Guru melakukan pembelajaran yang terus-menerus yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Di dalam modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, terdapat nilai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, 5. Inovatif. Sebagai guru penggerak, kita memiliki 5 peran, yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Di modul 1.3 visi guru penggerak, kita mempelajari inquiry apresiatif. Untuk mewujudkan sebuah visi, diperlukan suatu landasan berpikir. Salah satunya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Salah satu metode pendekatan yang dipakai adalah melalui tahapan bagja yang terdiri dari 1. Buat pertanyaan utama, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Di dalam modul 1.4 terdapat 6 poin penting, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, muncullah beberapa pertanyaan pemantik. Antara lain adalah peran dalam menciptakan budaya positif. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membangun murid untuk bisa memiliki motivasi intrinsik. Guru dapat mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid agar murid sanggup memimpin dirinya sendiri. Guru perlu membentuk murid agar memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, guru dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran kolaboratif, menggerakkan komunitas, dan yang lainnya, sehingga munculnya budaya positif di sekolah. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada murid. Dalam melakukan restitusi, guru dapat melakukan 5 posisi kontrol, yaitu memberi hukuman, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer sesuai dengan visi guru penggerak yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman konsep-konsep inti dari modul 1.4 ini? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah ada penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang merupakan motivasi tingkat terendah dan merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam motivasi ini masih mengandalkan dorongan dari luar atau merupakan motivasi eksternal. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini muncul karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai. Motivasi inilah yang dapat memunculkan disiplin positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Setelah adanya motivasi, tentu dibutuhkan solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan cara yang positif, yaitu dengan langkah-langkah restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, atau lebih dikenal dengan segitiga restitusi yang mempunyai 3 sisi. Sisi 1, menstabilkan identitas. Sisi 2, validasi tindakan yang salah. Dan sisi 3, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul budaya positif merubah pemahaman saya tentang reward and punishment, bahwa memberikan hukuman atau memberikan hadiah hanya akan membawa perubahan disiplin dalam jangka pendek. Perlu adanya penanaman disiplin dari dalam diri atau intrinsik. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu perlunya self-disiplin, bahwa kita sendiri yang mewajibkan diri kita. Dengan segitiga restitusi menuntun kita pada alur menuju budaya positif. Pengalaman terkait konsep-konsep dalam budaya positif ini. Bapak Ibu, setiap guru pasti pernah mengalami kejadian yang memerlukan penyelesaian. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menerapkan metode reward and punishment. Jika ada murid yang salah, akan mendapat hukuman, dan untuk mendisiplinkan murid, akan memberikan iming-iming hadiah atau penghargaan. Setelah mempelajari modul ini, mulai membawa perubahan pada saya, yaitu berusaha menerapkan konsep-konsep restitusi, yaitu membangun anak untuk dapat menemukan sendiri solusi yang dibutuhkan. Setelah mencoba menerapkan segitiga restitusi, perasaan saya menjadi bangga dan bersemangat, karena anak usia sekolah dasar yang saya ampu sudah mampu menemukan sendiri solusi yang mereka butuhkan dengan hanya sedikit dorongan dan motivasi. Hal itu semakin menggugah saya untuk terus menerapkan tahapan restitusi agar dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki?
Dengan menerapkan konsep restitusi dalam upaya untuk menuju disiplin positif, sangat banyak membawa pengaruh terhadap murid. Dapat mendorong murid untuk bernalar kritis dalam menghadapi setiap kejadian. Yang perlu diperbaiki dalam penerapan di sekolah saya adalah perlu adanya kolaborasi semua pihak dalam menerapkan restitusi untuk dapat mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah. Posisi kontrol yang sering saya pakai sebelum mengenal modul ini adalah kontrol pembuat merasa bersalah dan kontrol teman. Dalam kontrol merasa bersalah, saya membawa murid ke dalam kondisi mereka mengetahui kesalahannya agar nantinya dapat diperbaiki. Dan dalam kontrol teman, saya berusaha menjalin hubungan baik dengan murid. Dengan hubungan baik ini, saya dapat mempengaruhi mereka. Setelah mengenal modul ini, saya berusaha untuk dapat mengambil posisi manajer. Di sini, saya tidak berusaha untuk mengatur murid, tetapi membimbing agar murid dapat mengatur dirinya sendiri. Perbedaan yang saya rasakan adalah adanya nalar murid yang tumbuh, adanya motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, mungkin saya sudah menerapkan segitiga restitusi meskipun belum lengkap dan belum runtut. Karena memang belum mengetahui dan mempelajari sebelumnya. Semisal ada murid yang melanggar peraturan, sedangkan dia sendiri sudah langsung menyadari kesalahannya dan sudah merasa menyesal, maka sisi menstabilkan identitas akan saya lakukan. Sebagai guru, tentu banyak kejadian yang menempatkan diri kita pada sisi-sisi segitiga restitusi, tetapi dalam menjalaninya belum lengkap dan belum runtut semua sisi. Konsep-konsep dalam modul ini sudah cukup lengkap dan terperinci, hanya tinggal penerapannya di sekolah yang memerlukan kerjasama atau kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Berikut adalah rancangan tindakan yang akan saya coba lakukan pada aksi nyata selanjutnya. Dengan latar belakang kurangnya disiplin petugas dan peserta upacara pada kegiatan upacara hari Senin di sekolah, saya bertujuan mendisiplinkan kegiatan upacara hari Senin di sekolah. Dengan tolak ukur, pelaksanaan upacara berjalan dengan hikmat tanpa adanya peserta yang mengobrol sendiri. Semua peserta upacara menggunakan atribut lengkap. Rencana tindakan yang akan saya lakukan adalah 1. Berkonsultasi dengan kepala sekolah. 2. Berkoordinasi dengan rekan guru. Yang ketiga, melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah melakukan refleksi. Dalam proses tindakan tersebut, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Demikian pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.